Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 7 yang hebat dan solih-solihah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Mela dalam pelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar di rumah ya. Nah anak-anak, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Saksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa skip ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu mengenal dan memahami bentuk aljabar, mengenal dan memahami unsur-unsur aljabar, serta mampu menentukan unsur-unsur aljabar. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang bentuk aljabar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan aljabar? Atau mungkin kalian pernah mendengar kata aljabar sebelumnya? Nah, aljabar adalah suatu kaidah perhitungan di mana bilangan yang digunakan diperluas pengertiannya menjadi bilangan tetap atau konstanta, koefisien, dan variabel. Jadi, aljabar digunakan dalam perhitungan jika ada nilai yang tidak diketahui dalam suatu operasi hitung. Tahukah kamu siapa tokoh penemu aljabar? Ya, beliau adalah tokoh penemu aljabar. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Kata aljabar itu sendiri berasal dari kata aljabar yang diambil dari buku karangan beliau, yaitu yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Yuk mari kita mengenal bentuk aljabar. Untuk mengenal bentuk aljabar, perhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari, Ayla dan Anggun sedang berada di sebuah minimarket. Di sana, Ayla membeli 2 toples permen dan tambah 5 buah permen lagi, sedangkan Anggun membeli 8 buah permen saja. Nah, dari cerita tersebut ada beberapa cara untuk menyatakan jumlah permen. Yang pertama dengan toples, yang kedua dalam jumlah satuan. Ilustrasinya sebagai berikut. Ayla membeli 2 buah toples permen ditambah 5 buah permen. Berapakah isi permen di dalam toples? Kita kan belum tahu berapa isi permen di dalam toples. Oleh karena itu, dalam bentuk aljabar, pernyataan seperti ini dapat ditulis sebagai 2x plus 5. Di mana X menyatakan banyaknya permen dalam toples. Selanjutnya untuk Anggun, dia membeli 5 buah permen, sehingga bisa langsung dinyatakan dengan bilangan konstan 5. Seperti itu untuk ilustrasi bentuk aljabar dari cerita tadi ya. Nah, pada bentuk aljabar 2x plus 5, di mana X menyatakan banyak permen dalam toples. Ya, jadi kita kan mau mencari jumlah permennya, tapi kan kita belum tahu berapa jumlah permen di dalam toples. Nah, bila bentuk aljabarnya 2x plus 5 dan semisal di dalam toples itu ada 8 buah permen, maka 2x plus 5 sama dengan 2 kali 8 ditambah 5. 2 kali 8 hasilnya adalah 16. 16 ditambah 5 sama dengan 21.
Ilustrasinya sebagai berikut. Dalam satu buah toples misalnya ada 8 buah permen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 2 buah toples, maka ada 8 buah permen lagi. Sehingga dari 2 toples tersebut kita peroleh 16 permen. Kemudian ditambah 5 permen. Jadi total permennya adalah 16 ditambah 5 sama dengan 21. Nah, kita ke contoh berikutnya supaya lebih paham ya. Masih dengan bentuk aljabar yang sama dan X masih menyatakan banyak permen dalam toples. Kita misalkan lagi apabila misalnya X-nya adalah 10. Jadi misalkan dalam satu toples itu ada 10 permen. Maka menjadi 2X plus 5 itu sama dengan 2 kali 10, karena tadi X-nya adalah 10, ditambah 5. 2 dikali 10 itu 20, ditambah 5 hasilnya 25 ya. Jadi ilustrasinya ada sebuah toples isinya 10 permen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ada 2 toples, berarti ada berarti ada 10 permen lagi ya. Jadi dari 2 toples tersebut kita peroleh 20 permen. Kemudian ditambah lagi 5 permen. Jadi 20 ditambah 5, total permennya adalah 25. Dari 2 contoh tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa dalam bentuk aljabar itu nilainya akan tergantung pada nilai X. Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar itu terdiri dari suku, variabel, koefisien, dan konstanta. 2X plus 5 masih dengan bentuk aljabar yang sama seperti tadi. 2X itu disebut suku, 5 disebut suku. Nah, suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Bila kita perhatikan di sini ada 2X dan 5 yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Maka dari itu 2X itu adalah suku, 5 adalah suku. Misalnya saja hanya ada X, ada 2A kuadrat, ada min 4XY saja, itu disebut suku 1. Karena tidak ada tanda penjumlahan atau pengurangan yang memisahkan mereka. Misalnya ini min 4XY, ada X dan ada Y, tapi tidak ada tanda penjumlahan atau pengurangan yang memisahkan, maka dikatakan satu suku atau monomial. Contoh berikutnya, 2X plus 5, A kuadrat min 4. Nah, ini disebut suku 2. Ada sebuah tanda penjumlahan atau pengurangan yang memisahkannya. Maka disebut suku 2 atau binomial. Kemudian contoh lainnya, 2X plus Y min 5. Bila kita perhatikan di sini ada 2X. Ada Y, ada min 5 atau 5 yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan tanda pengurangan. Sehingga di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 suku atau suku 3 yang disebut dengan trinomial. Kemudian contoh lainnya, 2X kuadrat min X plus 2Y plus XY min 1. Nah, ini karena ada banyak suku atau lebih dari 3 suku ya, sehingga disebut suku banyak atau polinomial. Jadi dikatakan suku
1, suku 2, suku 3, atau suku banyak, itu tergantung ada berapa jumlah tanda penjumlahan atau pengurangan yang memisahkan koefisien atau koefisien beserta variabelnya atau konstanta itu sendiri. Itu tentang suku ya. Nah, kemudian suku itu ada suku yang sejenis, ada suku yang tidak sejenis. Suku yang sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu sama. Contoh suku sejenis ya, Y dan 4Y. Di sini variabelnya sama-sama Y dan sama-sama Y-nya berpangkat 1. Kemudian 5X dan min 2X. Ya, sama-sama punya variabel X dan pangkatnya sama. Kemudian 3A kuadrat dan A kuadrat. Variabelnya sama yaitu A pangkat 2. Ya, atau A kuadrat. Jadi pangkatnya sama, variabelnya juga sama. Kemudian untuk suku tak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Jadi variabelnya beda, pangkatnya juga beda, atau mungkin variabelnya sama-sama hurufnya X tetapi pangkatnya berbeda. Sebagai contohnya seperti ini. 5X dan min 2Y jelas beda ya. Di sini X dan Y itu jelas variabel yang berbeda, maka merupakan suku yang tidak sejenis. 4P dan 3PQ. Walaupun 3PQ itu ada P-nya tapi beda ya, karena yang 4P itu dia tidak ada Q-nya, maka ini adalah dua suku yang tidak sejenis. 2X dan X kuadrat. Nah, ini sama-sama X tapi pangkatnya berbeda. Maka ini juga dikatakan suku yang tidak sejenis. Baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur aljabar berikutnya ya, masih dengan bentuk aljabar yang sama yaitu 2x plus 5. Di sini 2x plus 5 di mana x-nya itu disebut sebagai variabel, 2 disebut koefisien, dan 5 itu adalah konstanta. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Jadi seperti tadi ya, kita kan mengganti jumlah permen dalam toples yang belum tahu nilainya berapa dengan X atau dengan variabel X. Nah, sebenarnya tidak hanya X saja, boleh kita menggunakan huruf yang lain. Mulai dari A sampai Z boleh kita gunakan. Ya, hanya saja penulisannya dengan menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu adalah bilangan tetap di mana dia tidak punya variabel. Kita perhatikan 5 di sini tidak ada yang mengikuti variabel yang mengikuti dia. Misalnya X, Y, A, B, C tidak ada kan ya. Dia berdiri sendiri 5, itu disebut konstanta. Sedangkan koefisien adalah faktor dari konstanta suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, supaya lebih mudah mengingatnya, ingat saja bahwa koefisien itu adalah angka di depan variabel. Ya, bila ini 2x, maka angka di depan x atau 2 ini disebut sebagai koefisien. Jadi diingat itu saja bahwa koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel atau angka yang mengikuti variabel, begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal. Contoh soal yang pertama, tentukan banyaknya suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Ini yang pertama, A 5P min 3, B 2X kuadrat plus 3X min 7, yang C 4X kuadrat min 2XY plus 2X min 3Y plus 2. Oke, kita langsung jawab untuk soal yang pertama, 5P min 3. Nah, dari sini kita bisa lihat banyak sukunya ada 2 ya. 5P dan 3 dipisahkan dengan tanda pengurangan, maka ada 2 suku atau binomial. Variabelnya hanya P saja. Koefisien dari P ya, kita lihat di depan P adalah 5, maka koefisien dari P itu adalah 5. Konstantanya adalah negatif 3. Contoh berikutnya,
2x kuadrat plus 3x min 7. Banyak suku, ada 2x kuadrat, 3x, 7. Ada 1, 2, 3. Jadi suku 3 atau trinomial. Variabelnya ada 2, yaitu x kuadrat dan x. Ingat ya, x kuadrat dan x itu variabel yang tidak sejenis karena pangkat x-nya berbeda. Koefisien dari x kuadrat adalah 2, ya. Kita lihat di depan x kuadrat bilangannya adalah 2, maka koefisiennya adalah 2. Koefisien dari x itu adalah 3. Dan konstantanya adalah min 7. Selanjutnya, 4x kuadrat min 2xy plus 2x min 3y plus 2. Banyak sukunya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku, berarti dia termasuk suku banyak atau polinomial. Variabelnya ada x kuadrat, ada xy, ada x, dan y. Kemudian koefisien dari x kuadrat adalah 4, koefisien dari xy adalah min 2, koefisien dari x adalah 2, dan koefisien dari y adalah min 3. Sedangkan konstantanya adalah 2. Itu adalah contoh soal yang pertama ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Baik, berikutnya, contoh soal berikutnya adalah Budi membeli 2 celana, 3 kaos, dan sebanyak Rp75.000 untuk jajan. Nah, pertanyaannya yang pertama, nyatakan secara aljabar besar uang yang digunakan oleh Budi. Ada berapa suku pada bentuk aljabar dari soal A? Ada berapa variabel yang termuat dalam bentuk aljabar dari soal A? Kemudian tuliskan nama-nama variabel yang dimaksud. Yang D, apakah bentuk aljabar tersebut memiliki konstanta dan berapa nilai konstantanya? Kemudian soal yang terakhir adalah tuliskan koefisien dari masing-masing variabelnya. Oke, kita langsung jawab untuk pertanyaan yang pertama. Tadi Budi beli 2 celana dan 3 kaos serta sebanyak Rp75.000 untuk jajan. Maka bila kita nyatakan dalam bentuk aljabar, kita misalkan celana adalah X, kaos adalah Y, maka bentuk aljabar yang dapat kita buat adalah 2x plus 3y plus Rp75.000. Itu adalah besar uang yang digunakan oleh Budi. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2x plus 3y plus Rp75.000. Pertanyaan berikutnya, ada berapa suku pada bentuk aljabar dari soal A? Kita lihat ada berapa suku? 1, 2, 3. Ada 3 suku atau suku 3 yang disebut trinomial. Berikutnya, ada berapa variabel yang termuat dalam bentuk aljabar dari soal A? Kemudian tuliskan nama-nama variabel yang dimaksud. Ya, variabelnya berarti ada 2 ya, yaitu X dan Y. Kemudian, apakah bentuk aljabar tersebut memiliki konstanta? Ada ya konstantanya. Konstantanya adalah 75.000. Kemudian terakhir, tuliskan koefisien dari masing-masing variabelnya. Oke, koefisien dari X itu adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 3. Itu ya anak-anak, ada 2 contoh soal tadi yang sudah kita bahas. Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Oke, demikianlah materi dari Bu Mela. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara selalu pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Terima kasih anak-anakku semua, semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.